begitu banyak para habaib, para alim ulama kita yang beliau sudah kembali ke rahmatullah, dan beliau sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan satu musibah, satu bencana yang begitu besar untuk kita selaku jamaahnya, selaku umatnya, karena para habaib dan ulama beliau itu adalah orang-orang yang senantiasa mewarisi daripada ilmunya Rasulullah SAW, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat, yang senantiasa mengarahkan dan membimbing kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu akhir-akhir ini begitu banyak para habaib dan ulama kita yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang bertanya, sekarang ini ulama habaib banyak yang meninggal. Oh, jangan-jangan kiamat itu sudah dekat. Maka saya jawab, ketika ulama dan habaib itu banyak yang meninggal, banyak yang wafat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang sibuk. Dia memposting di sana sini. Dia bersedihnya hanya sebatas di media sosial. Dia mendoakan hanya sebatas itu. Di luar itu dia nggak doakan. Di luar itu dia nggak mau hadir di majelis-majelis. Para habaib kita, para ulama kita banyak. Tapi ketika beliau masih hidup, kita tidak ada niat kepengen hadir di majelis. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan yang besar sebetulnya untuk itu. Jadi kalau kita tahu di situ ada orang alim, di situ ada para habaib, ada orang-orang yang senantiasa mengajarkan kepada kita, mengajar kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, datangi orang tersebut, hadiri majelisnya, datangi acara tabligh akbarnya. Jangan lantas kita sedih hanya sebatas ketika beliau sudah wafat, tapi sebelum itu kemana? Sama seperti halnya dulu ketika ada seorang badui nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana saat, kapan hari kiamat? Maka Nabi jawab, apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Maka dalam hadis itu Nabi mengajarkan sama kita, nggak usah tanya tentang hari kiamat, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju kepada hari kiamat. Namanya kematian itu pasti datang, akan terkena yang namanya kematian. Jadi yang namanya mati, mau dia siap, dia nggak siap, mati pasti datang. Nah, makanya ini merupakan satu kelalaian sebetulnya, satu kesalahan yang besar. Oh, ulama fulan sudah wafat, kita rame di medsos, kita emotnya yang sedih. Dia sedih seketika itu. Tapi ketika ulama habaib kita masih hidup, apa ada rasa keinginan kita ingin dekat dengan beliau-beliau? Apakah ada rasa di dalam diri kita berupaya sekuat tenaga ingin hadir di majelis-majelis beliau? Apakah ada di dalam diri kita ini, mumpung beliau-beliau masih hidup, masih ada di tengah-tengah kita, manfaatkan ilmunya. Jadi kalau habaib ulama kita sudah nggak ada, siapa yang akan mengajari kepada kita? Kalau orang alim semuanya dia akan dicabut oleh Allah, siapa yang akan mengajari akhlak sama kita? Makanya kadang-kadang kita sedih. Coba lihat di mana-mana ada ulama A, ada ulama B wafat, kita sedih, ikut semua sedih. Betul, itu merupakan tanda keimanan kita sebetulnya. Tapi ada hal yang lebih besar sebelum daripada itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk para habaib ulama kita? Apa yang sudah kita berikan untuk beliau-beliau? Selama hidup, apa pernah kita bantu beliau? Selama hidup, apa pernah kita hadir di majelis beliau? Selama hidup, apa pernah kita perhatian sama beliau-beliau? Minimal doakan guru-guru kita. Jadi jangan doa itu setelah beliau wafat, jangan. Masih hidup pun wajib kita untuk doa. Jadi bersedihnya itu jangan setelah beliaunya wafat. Ketika hidup pun apa perhatian kita sama beliau-beliau?
Nah, aku yakin para habaib, para ulama itu semuanya istiqomah, semuanya ikhlas untuk Allah, nggak kepengen dibalas. Kita sedih karena banyak habaib ulama kita guru-guru kita ini masih hidup, manfaati dekat hidup, memang kita nggak bisa hadir loh. Itu yang penting. Jangan kita sendiri ketika wafat ya, selama hidup mumpung kita hidup, siapa yang akan mengarahkan kita? Kita ini butuh guru, butuh murabi yang bakal membimbing kita menuju Allah. Coba kalau kita ini, apa bisa kita menghadap kepada Allah itu cuma sendiri? Kita butuh orang yang bimbing kita menuju kepada Allah, yang mengajari akhlak sama kita, sopan santun, adab, tata krama. Itu yang paling penting. Dimanfaati. Hanya yakin ulama habaib itu nggak butuh dibalas, apalagi sama makin ya. Makanya berapa banyak ulama habaib wasiat, jangan tinggalin majelis, jangan tinggalin pengajian ya. Selagi kita mampu bisa datang. Jadi kalau kira-kira kita nggak bisa datang, itu ada hal yang darurat. Mumpung ini kita masih hidup. Kadang-kadang kita sudah diperingati, dikasih tahu, diwasiati sama guru-guru kita nggak mau dengar, nggak paham apa yang diomongin guru kita. Tujuannya baik, supaya kita ini jadi orang yang baik, akhlak kita jadi benar, kita punya adab, sopan santun, kita baik sama orang. Itu yang inti. Tapi kadang-kadang kita nggak mau dengar, masa bodoh, nggak mau diingetin, nggak mau dinasihatin. Nah kalau kita sudah nggak mau dinasihatin, diingetin sama para habaib ulama kita, sama guru-guru kita, coba lihat sekarang bencana di mana-mana. Mungkin alam yang akan ingat sama kita, yang akan mengingatkan kepada kita, mungkin gunung yang akan mengingatkan kepada kita, longsor mengingatkan sama kita. Kalau kita nggak mau diingetin sama para habaib ulama kita. Sekarang di Semeru banjir di mana-mana. Apa kita mau nunggu bencana yang lebih dahsyat daripada ini yang sekarang terjadi? Kalau kita dinasihati apa ulama nggak mau, nggak dengar, pura-pura kuping kita ini jadi budak. Makanya mumpung ayo manfaatkan ulama habaib kita yang masih ada ini, datangi, dekati, jangan dijauhi. Datang majelisnya, datang acaranya, usahakan kalau kita mampu. Ini kadang-kadang coba antum lihat sekarang, sedih kita. Ulama habaib kita meninggal, kita sedihnya seketika ini. Apa pernah sebelum itu kita doakan guru-guru kita, para habaib ulama kita yang berjuang betul karena Allah? Pernah nggak kira-kira? Minimal kirim suratul Fatihah, sempetin di dalam kita setelah selesai 5 waktu sholat, sempetin doain guru-guru kita. Doain imam besar kita Habib Rizik setelah selesai sholat, kirim suratul Fatihah. Para kiai-kiai kita yang istiqomah, kirim suratul Fatihah. Itu penting, kekuatan buat beliau. Jadi jangan kita ngeremehin doa, jangan kita ngeremehin zikir, jangan kita meremehkan istighosah, jangan. Itu kekuatan batin itu lebih berharga, lebih penting untuk guru-guru kita. Makanya mumpung guru-guru kita ini yang istiqomah masih ada di tengah-tengah kita, manfaatkan. Minimal doain guru-guru kita, penting buat beliau-beliau itu, doa itu penting. Sempetin dalam satu hari itu, sempetin doa khusus buat beliau-beliau. Karena kalau kita berada di posisi beliau, yakin kita nggak bakal mampu. Jangankan di posisi beliau, kita saja kadang-kala kawan kita menghina kita ngedol, iya kan?
Kita dicaci maki tetangga, kita nggak mau lagi datang ngaji. Kita dihina, diremehkan sama orang, kita jadi ngedor, nggak mau lah ngaji lagi, nggak mau datang lagi di majelis. Kadang-kadang kita masih begitu. Padahal yang dihina pribadi kita, yang dihina visi kita, itu belum seberapa. Berjuang itu berat, betul, butuh pengorbanan, betul berat, susah. Kalau lillahi ta'alanya nggak ada, berat, nggak bisa. Kalau berjuang lillahi ta'alanya nggak ada, berat, susah. Kita mau melangkah, kita mau datang, kita mau hadir, nggak bisa. Makanya pentingnya saling